Untuk keramik di lantai 2 ini hampir sama, bukan hampir sama. Saya lihatnya mirip Lawang Sewu, tapi versi mininya gitu ya. Bagian saya lewat ini ya, ini agak bergelombang loh ininya. Tuh. Kira-kira seperti apa di zaman dulunya. Dari dulu saya tuh udah ngincer gedung ini, baru kesampaian di awal tahun 2024. Selamat tahun baru teman-teman, semoga semangatnya baru semua ya. Saya udah ada di dalam lokasi gedung peninggalan kolonial Belandanya. Kelihatan kan tuh, cakep ya. Yuk sekarang kita telusur ke dalam. Mantap! Udah, yuk teman-teman, kita coba masuk ke lantai yang atas. Ini lantai 1 ya. Tadi kita ada di lantai dasar. Nah, ini adalah lantai 1. Ini kok lama-lama saya kesini ya? Kalau saya perhatiin ya, sepintas sih saya lihatnya mirip Lawang Sewu, tapi versi mininya gitu ya. Nah, jadi kita kemana dulu nih? Sana dulu atau sini dulu? Ya udahlah, udah paling dekat ke sini. Ini kita menuju ke lantai 2 ya. Nah, tapi kenapa ada garis polisi di sini? Kenapa ya? Atau memang tidak diizinkan masuk pengunjung atau gimana nih? Wah, kurang tahu saya teman-teman. Jadi ini adalah penampakan di lantai 2 gedung perkreditan zaman Belanda ini. Bentar, kayaknya saya tahu deh kenapa dipasangin mirip garis polisi lah. Ini kalau saya injek ya, ini terasa loh, ini lantainya bergelombang. Apa ya, untuk peringatan aja supaya kalau ada yang lewat sini tuh agak hati-hati gitu. Sumpah, ini lantai yang ini ya, ini bergelombang sih, beda dengan lantai dasar dan juga lantai 1 tadi gitu ya. Ayo sekarang kita coba explore lagi ke bagian sisi kanan dan kiri di lantai 2 ini ya. Di depan saya di lantai 2 ini ada kaca patri seperti biasa, ciri khas zaman kolonial ya. Para penjajah Belanda senang banget tuh menghiasi gedung-gedung buatan mereka dengan kaca-kaca patri seperti itu. Kita coba lihat, mantap. Oh teman-teman, ini saya udah mendekat di kaca patrinya ya. Kaca patrinya diisi dengan lambang-lambang kota zaman Hindia Belanda ya. Tapi kalau yang paling saya hafal itu lambang kota Surabaya tuh, yang itu. Kalau yang ini saya lupa nih. Dan ini juga ada kota-kota lainnya ya. Itu ada yang bolong 1, sebelah sini ada lambang lagi, itu kalau nggak salah Jakarta ya, kalau nggak salah Batavia. Begitu, mantap, cakep sih di lantai yang ini. Ada kaca patri, ciri khas zaman Belanda ya. Dari tempat di bawah kaca patri ini ya, coba kita telusur lagi ke bagian sebelah sananya ya. Itu yang ada tadi mbak-mbak lewat itu, saya nggak tahu tuh itu tempat apa gitu. Nanti kita ke sana. Tapi di sini kita lihat dulu, masih ada jendela-jendela besar ya, ciri khas banget kolonial. Di sana juga ada deretan terus sampai ke sana sebagai ventilasi, biar para karyawan yang bekerja di sini, para nasabah yang datang ke sini itu tidak kepanasan ya. Oke, kita coba ke sana. Kalau nggak salah sih itu akses keluar tadi di tangga masuk tadi ada tulisannya sih. Tapi kita coba lihat aja sebentar di sebelah sininya itu seperti apa gitu. Oh, oke, ini bagian belakang tapi lantai yang atas ya. Tapi saya nggak mau ke sana, gerah banget ini. Perbedaan hawanya di sini gerah. Bukan gerah karena setan, bukan, emang gerah panas cuaca Jakarta biasa. Sekarang coba kita lihat pemandangan Batavia dari jendela-jendela yang ada di deretan depan sana ya. Teman-teman, di sini ada 2 jenis ventilasi ya. Nih ventilasi yang biasa kita lihat, di bawahnya juga ada. Yang pertama ventilasi atau jendela yang biasa kita lihat, dan yang atasnya itu modelnya kebuka gini ya, dibuka ke arah dalam gitu. Kalau ini kan keluar gitu ya. Jendelanya sama semua tekniknya ya, ada yang ditarik ke dalam dan juga luar gitu. Nggak kepanasan sih asli. Gedung Belanda mah mana ada yang gerah sih, nggak ada lah ya, keren semua. Jadi makin excited nih, pengen lihat pemandangan kota Batavia kan, kira-kira seperti apa di zaman dulunya. Nah, ini adalah pemandangan Jakarta ya, kira-kira pemandangan kota Batavia di zaman Belanda dulu ya, seperti ini kalau dilihat dari atas begitu ya. Nah, di situ ada
kali besar ya, kali yang bersejarah, dan di sana ada jembatan Kota Intan ya. Dulu kapal-kapal, perahu-perahu lewatnya di sini. Kalau di zaman VOC kapal-kapal yang agak besar bisa lewat sini. Kalau di zaman Hindia Belanda, dari sumber-sumber sejarah yang saya punya, yang saya baca, itu cuma kapal-kapal kecil aja gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Untuk keramik di lantai 2 ini hampir sama, bukan hampir sama, sama persis dengan yang ada di lantai-lantai sebelumnya. Cuma kalau di lantai 2 ini banyak yang rusak nih. Seperti ini nih, kita lihat nih teman-teman tuh ya. Dan untuk lantai di sini itu bergelombang ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke sini harus hati-hati ya. Karena ini bagian saya lewat ini ya. Ini agak bergelombang loh ininya. Tuh. Inilah pesona, keindahan gedung kolonial Belanda yang perlu banget dilestarikan, jangan dihancurin, jangan dirusak ya, karena bisa untuk bahan pembelajaran generasi bangsa supaya lebih mencintai Negara Kesatuan Indonesia. Udah, jangan penasaran ini gedung apa. Gedung peninggalan kolonial Belanda ini adalah sebuah perusahaan milik Belanda yang bergerak dalam bidang perbankan, khususnya pinjaman kredit, perkebunan, dan juga penyewaan kapal-kapal untuk berbagai keperluan bisnis pada zaman kolonial Belanda. Kantor kredit zaman Belanda ini didirikan sekitar tahun 1910. Untuk arsiteknya dipercayakan kepada biro arsitek yang cukup terkenal pada zaman Belanda, yaitu Ed Kuipers and Hulswit. Jangan heran kenapa kantor kredit zaman Belanda ini ada di kawasan Batavia Lama, karena kawasan ini sudah menjadi pusat bisnis sejak zaman VOC. Walaupun pada masa jajahan Belanda, kawasan bisnis sudah berpindah ke Weltevreden, Jakarta Pusat. Gairah bisnis di kawasan Batavia Lama tidak hilang begitu saja. Tidak banyak sumber yang mengulas sejarah kantor kredit zaman Belanda ini, tapi saya menduga kegiatan perbankan atau sistem kredit di kantor ini tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Para debitur bisa meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan menjaminkan surat berharga yang dimiliki, contohnya sertifikat rumah, surat tanah, maupun benda berharga. Yang pasti tidak ada budak yang dijadikan jaminan oleh majikannya ke kantor ini. Meskipun pada zaman Belanda para budak yang kita punya itu juga merupakan aset berharga. Jahat bener ya manusia dijadiin jaminan bank. Singkatnya, kegiatan perbankan di kantor ini mirip dengan kantor leasing pada masa kini. Dari sumber yang saya pakai nih, di gedung Belanda ini ada 2 kantor yang menempati, walaupun masih di bawah induk perusahaan yang sama. Lantai 2 yang sekarang kita datangi ini sejak awal berfungsi sebagai ruang kantor karyawan Rotterdam International. Untuk pintu masuk ke kantor Rotterdam International ini ada di tengah-tengah bangunan yang sekarang kita lihat. Sedangkan pintu masuk ke kantor satunya lagi ada di tempat yang berbeda. Ya iyalah, dibuat beda, nanti yang ada salah masuk kantor. Haha. Nanti kita lihat deh pintunya ada di mana. Selain itu, sejak lama juga gedung peninggalan zaman kolonial Belanda ini sudah dipakai para fotografer untuk hunting ya, untuk pre-wedding juga nih. Kayak di depan saya nih ada yang pre-wedding. Aduh, jadi baper gue. Ada yang pre-wedding. Kenapa sih ya Tuhan, pas saya nge-vlog ada yang lagi pre-wedding kebetulan banget. Kapan ya saya pre-wedding? Pana. Di hari saya datang ini, lantai 2 ini lebih keren dari lantai dasar karena di sini kan sepi ya, nggak ada pedagang ya, nggak banyak orang. Jadi nuansa kolonialnya kita akan lebih ke bawah di lantai 2 ini. Ya, pokoknya silahkanlah menikmati keindahan arsitektur zaman kolonial Belanda. Belum diketahui secara pasti kapan pembangunan gedung kolonial yang cantik ini selesai, beserta mulai aktifnya kegiatan di kantor ini. Sekarang kita turun ke lantai dasar gedung ini, yang dulunya juga merupakan ruang kerja untuk para pegawai kantor Rotterdam Sloit. Ingat kan, gedung kolonial ini digunakan oleh 2 kantor yang berada dalam satu induk perusahaan. Pintu masuk kantor Rotterdam Sloit ada di pojok bangunan gedung Belanda yang sekarang kita lihat. Untuk membedakan pegawai serta nasabah Rotterdam International dengan Rotterdam Sloit biar nggak salah masuk kantor.
Di lantai dasar gedung kolonial ini tampaknya nggak jauh beda dengan lantai atas tadi. Tiang-tiang pilar yang berjejer rapi dan gagah seolah menegaskan bahwa kantor ini merupakan perusahaan besar yang nggak bisa dipandang sebelah mata pada masa kolonial Belanda. Semakin masuk ke dalam, kita masih bisa melihat sisa-sisa kejayaan perusahaan besar ini, seperti ukiran huruf bertuliskan KAS di kayu kusennya yang menandakan bahwa ruang di belakangnya adalah ruang pegawai bagian KAS. Dan di atasnya masih terpajang lambang pemerintah kolonial Belanda. Waduh, sombong juga ya. Hahaha. Ini teman-teman, lantai ini masih asli original dari zaman Belanda ya. Ini kan udah kelihatan banget tuh ciri khasnya tuh ya. Jadi ini kalau dilihat dari lantainya aja ya, ini kantor zaman Belanda ini bukan sembarangan ya. Ini kantor ini dulunya kantor mewah, ini udah pasti nih. Ini aja keramiknya nih, ini lantai mahal loh ini zaman dulunya ini. Itu sampai ke ujung-ujung sana tuh. Di lantai dasar ini lantainya pakai ginian semua. Begitu mantap ini kantor, keren. Lantai, tangga ya, lantai yang sebelah situ juga pintu, sama ini nih tembok dari keramik, ini masih asli nih. Mantap teman-teman, ini mah tebakan saya aja ya. Nih kalau kita masuk dari pintu utama nih ya, di sini kan ada pilar-pilar sebelah kanan dan kiri. Jadi ini adalah jalan utamanya untuk para nasabah datang misalkan ya. Nah, sebelah kanan dan kirinya ini adalah meja-meja para karyawan yang bekerja di sini di zaman Belanda ya. Kayak membentuk suatu ruangan tersendiri. Taruhlah seperti itu ya. Dan sebelah sana juga ada pilar-pilar lagi, tapi sama membentuk kayak semacam apa ya, ruangan lagi gitulah. Paham kan ya maksud saya ya? Jadi misalnya sebelah sini tempat kasirnya misalkan. Nah, di sini tempat naruh barang berharga yang dijadikan jaminan misalkan seperti itu. Para nasabah itu jalannya sana gitu ya. Jadi transaksinya pada berjejer-jejer nih di sini nih gitu. Nah, terus mungkin di bagian belakang situnya kantor kepala cabang misalkan kayak gitu ya. Nah, itu mah sekali lagi tebakan saya aja ya teman-teman. Kalau ada yang lebih tahu ya silahkan tulis aja, ketik aja di kolom komentar. Setelah kegiatan di kantor ini aktif dan bertahan sekian lama pada masa penjajahan Belanda, singkat cerita ketika Indonesia merdeka, kantor kredit zaman Belanda ini dinasionalisasi oleh Presiden Soekarno dan diambil alih oleh PT Cipta Niaga sekitar tahun 1950. Kita semua tahu bahwa pada masa itu segala aspek kehidupan di negara Indonesia yang masih berbau penjajah dinasionalisasi oleh Bung Karno, termasuk kantor kredit zaman Belanda ini. Dari kantor zaman Belanda ini bisa diambil pelajaran bagaimana sistem kredit yang diterapkan oleh pengusaha Belanda untuk kegiatan perbankan yang lebih baik guna membangun NKRI yang lebih maju di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.